وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثم أما بعد. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim tentunya menginginkan bahwasanya ajaran Islam meraih kemenangan. Gambaran yang sempurna disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai kemenangan Islam di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dan dia memenangkannya atas agama-agama yang lain meskipun orang-orang musyrik membencinya. Quran surah As-Saff ayat 8. Gambaran sempurna tersebut ada kita dapati pada dakwah dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau wafat, ajaran Islam telah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Berhala-berhala sesembahan orang musyrik telah disingkirkan. Ajaran Islam dihadirkan dalam setiap aspek kehidupan. Itulah bentuk kemenangan sempurna yang kita dambakan pada hari ini. Akan tetapi potret kemenangan tersebut bukanlah satu-satunya kemenangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Masih ada bentuk-bentuk lain dari kemenangan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami dan memaknainya, agar kita tidak salah paham dan tidak salah kaprah dalam memahami hakikat kemenangan. Salah dalam memahami hakikat kemenangan dapat mengakibatkan seseorang muncul sifat isti'jal atau terburu-buru untuk melihat hasil dari dakwah dan perjuangan. Keliru dalam memaknai arti dari sebuah kemenangan dapat mengakibatkan seseorang tergelincir dari prinsip-prinsip yang benar dan berubah haluan menuju arah jalan yang salah. Sebagai contoh ilustrasi seorang dai berdakwah, dia memberikan pemahaman yang benar mengenai hakikat tauhid di tengah-tengah masyarakat. Dia menjelaskan hakikat Islam kepada kaumnya. Dia mengajarkan hakikat halal dan haram di antara pengikutnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang belum bisa menerimanya. Pengikutnya masih sedikit, sampai-sampai dia berpikir bahwasanya dakwah dan perjuangan yang selama ini dia lakukan telah gagal, bahwasanya dakwah dan perjuangan yang dia lakukan tidak diberikan kemenangan. Bahkan dia mulai berpikir untuk mengubah haluan dan jalan yang selama ini dia lakukan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, sepantasnya lah kita memahami dan memaknai arti kemenangan sebenarnya sebagaimana yang telah disebutkan atau digambarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Potret kemenangan yang diceritakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan para nabi dan rasul
telah Allah sebutkan di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Yang artinya, sungguh kami akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman, baik itu di kehidupan dunia ataupun pada hari berdirinya saksi-saksi, yaitu pada hari kiamat. Quran surah Ghafir ayat 51. Di dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwasanya Allah menjanjikan kemenangan atas tiap-tiap orang-orang yang beriman. Akan tetapi, manakala kita pelajari dan amati sejarah perjuangan Nabi dan Rasul serta orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran, maka kita akan menemukan bahwa sebagian di antara para Nabi dan Rasul berakhir dikejar-kejar, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Lantas, kemenangan seperti apa yang dapat kita pahami yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dengan cara terbunuh di tangan kaumnya sendiri? Apakah mereka orang-orang yang tidak diberikan kemenangan oleh Allah? Ada pula Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus terusir dari negerinya sendiri lantaran beliau mendakwahkan tauhid dan menantang kesyirikan yang merajalela di masyarakatnya. Ada pula Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah selama 950 tahun lamanya. Namun selama itu pula hanya sedikit saja dari kaumnya yang mau beriman. Bisakah kita katakan kalau mereka adalah orang-orang yang gagal, orang yang tidak mendapatkan kemenangan? Ataukah kita katakan bahwasanya mereka tidak paham bagaimana cara berdakwah supaya bisa menarik perhatian kaumnya sendiri? Tentunya tidak. Kenapa? Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Mereka adalah manusia-manusia yang dibimbing dengan wahyu. Mereka adalah manusia-manusia yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya jawaban yang tersisa adalah mereka akan tetap mendapatkan kemenangan. Hanya saja kemenangan seperti apa yang dapat kita pahami dari kondisi mereka, dari kondisi para nabi tersebut. Inilah jawaban yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kemenangan ajaran Islam tidak melulu, tidak semata-mata hanya dicapai dengan capaian fisik saja. Ada kalanya kemenangan sebuah ajaran dibuktikan dengan keteguhan dan kesabaran pengikutnya dalam memegang keyakinan tersebut. Ingatlah kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang diceritakan di dalam Al-Quran. Hanya karena mendakwahkan ajaran tauhid, mereka harus terusir dan mengasingkan diri di dalam gua. Allah memberikan sifat kepada para pemuda tersebut dengan kalimat fityatun amanu bi rabbihim, para pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami telah ceritakan kepadamu Muhammad berita mengenai mereka dengan benar. Mereka adalah pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula untuk mereka petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Lantaran mereka berani menyampaikan dakwah di hadapan penguasa dan menentang kesyirikan di tengah-tengah kaumnya, mereka harus terusir. Mereka tidak mundur, mereka tidak mengatur siasat, mereka tidak bermanuver supaya dakwah mereka aman di sisi penguasa dan diterima masyarakat. Yang mereka lakukan, mereka tetap teguh dengan pendirian mereka menyampaikan keimanan, yang mana semua itu mengakibatkan nyawa menjadi taruhan, yang mana semua itu mengakibatkan gua sempit sebagai tempat pengasingan. Namun Allah bercerita lain. Allah ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran. Mereka bukanlah
Mereka bukanlah para nabi dan rasul, mereka hanya orang biasa. Akan tetapi karena keteguhan, ketabahan dan kesabaran mereka dalam berpegang teguh dengan keyakinan, Allah berikan keistimewaan bagi mereka. Cerita mereka abadi di dalam Al-Quran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara bentuk-bentuk kemenangan yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Umar Al-Nasir, yang pertama yaitu ajaran Islam unggul di atas ajaran-ajaran yang lainnya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi dalam Quran surah As-Saff ayat 8. Ini pula yang Allah anugerahkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatala Daudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah." Dan Daud telah membunuh Jalut dalam peperangan tersebut, dan Allah memberikan Daud kepadanya pemerintahan, kerajaan dan kebijaksanaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 150. Dan ada pula Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sebagaimana firman-Nya, "Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun." Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan kalian sendiri menyaksikannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 50. Bentuk kemenangan yang kedua adalah Allah timpakan azab-azab kepada musuh-musuh yang memerangi dakwah. Inilah yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, manakala kaumnya menolak, ingkar dengan ajakan dan dakwahan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah kirimkan banjir bah kepada mereka. Ini pula yang menimpa kepada kaum Nabi Lut alaihissalam ketika mereka gemar melakukan perilaku homoseks, maka Allah turunkan batu-batu dari langit yang membinasakan mereka. Ini pula yang terjadi dengan kaum Nabi Saleh ketika mereka ingkar, maka Allah berikan guntur, Allah berikan angin topan yang mampu membinasakan bangsa mereka. Bentuk yang kedua adalah bentuk yang kita sering lihat, dizoliminya seseorang, disakitinya seseorang, diintimidasinya seseorang, yang terlihat seperti sebuah kekalahan, akan tetapi di mata Allah itu adalah sebuah kemenangan. Sebagaimana yang tadi kita sudah bahas pada cerita Ashabul Kahfi. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi bentuk-bentuk kemenangan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemenangan ajaran Islam semata-mata tidak diukur dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya pengajian-pengajian ataupun majelis taklim. Akan tetapi kemenangan Islam juga diukur dengan kuatnya keteguhan dan kesabaran pengikutnya dalam berpegang teguh dengan keyakinan yang ada di dalam hati. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.